Atau bagaimana kita bisa tahu kapan tidak membuang mutiara kita kepada babi? Matius 7 ayat 15-20 menyiratkan bahwa kita harus membuat penilaian di dalam menentukan siapa guru palsu, karena dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-20 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema menghakimi atau tidak menghakimi. Kita baca dari Matius 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semuanya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sampai sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Pepatah favorit banyak orang adalah jangan menghakimi, Anda bukan hakim. Kalimat ini sering dikutip setiap kali seseorang menunjukkan dosa atau kesalahan orang lain. Kesannya adalah bahwa kita tidak boleh membuat penilaian moral apa yang kita lihat pada orang lain. Apakah itu benar? Apakah itu yang Yesus maksudkan ketika dia mengatakan ini? Apakah kita pernah membuat penilaian moral tentang benar atau salah pada orang lain? Jika kita melihat kesalahan pada orang lain, dapatkah kita tidak pernah menunjukkannya? Saya yakin bahwa pernyataan Yesus sering disalahgunakan, yaitu Yesus mengajarkan ada kalanya kita harus menilai atau menghakimi. Ada saat-saat yang tepat untuk menunjukkan kesalahan orang lain. Menghakimi atau tidak menghakimi, itulah tema perenungan kita pada hari ini. Yang tepat jawabannya datang dari kata-kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 1 hingga ayat 6 yang telah kita baca bersama. Catatan pertama, bagaimana kata-katanya sering disalahgunakan. Kata-katanya sering digunakan untuk melarang semua penghakiman, kritikisme atau tidak membangun, seperti menunjukkan kesalahan pada orang lain, sekalipun itu benar-benar kritikan yang membangun. Jadi kata-kata Yesus ini sering sekali dipakai agar kita semua jangan menjadi penilai atau hakim pada orang. Padahal bukan itu tujuan Yesus mengajarkannya. Sebagai tindakan disiplin gereja, melakukan disiplin di dalam bentuk apapun memang membutuhkan penilaian orang lain tentang kondisi moral atau spiritual mereka. Karena penghakiman seperti itu, beberapa orang merasa bahwa ayat 1 dan 2 mengatur segala jenis disiplin gereja. Kita melihat memang disiplin gereja dimaksudkan dengan tujuan untuk membina kehidupan warga jemaat agar tertib di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada kesalahan bisa segera diatasi atau bisa segera didisiplinkan, sehingga yang salah dapat mengkoreksi kehidupannya, dan yang sudah betul agar jangan menjadi terkontaminasi dengan perbuatan salah beberapa orang tersebut.
lalu sebagai ungkapan mereka yang mengajarkan kesalahan. Diakui itu membutuhkan pengambilan keputusan untuk memperhatikan apakah seseorang salah mengajar. Oleh karena itu, beberapa orang di dalam Terang ayat 1 dan 2 mempercayai mereka tidak dapat berbicara menentang orang-orang yang mengajarkan kesalahan. Tentu saja ini harus kita tindak lanjuti. Kalau kita tahu ada orang yang salah mengajar, harus kita tegur. Apakah itu yang dimaksud oleh Yesus? Haruskah kita tetap diam saat melihat orang diambil alih dalam suatu kesalahan, mendatangkan celaan atas nama Kristus, atau kesalahan pengajaran secara terang-terangan? Yang jelas, bukan demikian maksud Yesus. Yesus tidak bermaksud untuk melarang semua bentuk penilaian atau penghakiman. Catatan konteks pada saat itu yang mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus harus ada penilaian ataupun penghakiman yang tepat. Matius 7 ayat 6 menyiratkan penghakiman harus dibuat untuk siapa yang termasuk kategori anjing dan siapa yang termasuk kategori babi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa tahu kapan tidak memberikan barang yang kudus kepada anjing? Atau bagaimana kita bisa tahu kapan tidak membuang mutiara kita kepada babi? Matius 7 ayat 15-20 menyiratkan bahwa kita harus membuat penilaian di dalam menentukan siapa guru palsu, karena dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan konteks dekat yang berbicara tentang saat-saat penghakiman harus dibuat. Di tempat lain, Yesus mengajar orang untuk menghakimi dengan benar. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yohanes 7 ayat 24. Umat Kristen memiliki tanggung jawab untuk menghakimi mereka yang ada di dalam gereja lokal. Perhatikan 1 Korintus 5 ayat 9-13. Kita diajar oleh Rasul Kasih Yohanes untuk menguji roh yang menuntut pengambilan keputusan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Tidak ada kontradiksi di sini karena saat kita melanjutkan pembahasan teks, kita perhatikan Yesus menentukan jenis penghakiman. Menghakimi orang yang buta pada kesalahannya sendiri. Bacalah dengan seksama Matius 7 ayat 3-5. Yesus berkata, adalah salah bagi siapapun yang berkonsentrasi untuk memerhatikan pada selumbar di mata saudaranya, dan sementara dengan demikian sibuk mengabaikan balok di matanya sendiri. Hanya Paulus yang mengajarkan perlunya introspeksi yang tepat saat membantu orang lain. Dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita harus menilai atau menghakimi antara mana yang layak dan mana yang babi dan anjing. Perhatikan dengan seksama kata-kata Yesus dalam Matius 7 ayat 6, beberapa orang tidak layak untuk menerima barang yang kudus. Beberapa orang seperti anjing dan babi menentukan siapa membutuhkan penilaian atau penghakiman dari pihak kita. Dengan mereka yang mau menerima, kita harus berpanjang sabar mencoba membantu mereka keluar dari kesalahan mereka. Bagi mereka yang tidak menyia-nyiakan apa yang baik dan kudus pada mereka. Perintah Yesus kepada murid-muridnya, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Matius 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Teladan Paulus dan Barnabas di Antiokhia Pisidia. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas
Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamu firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain." Menurut catatan Dr. Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 46. Kesimpulannya, jenis penghakiman yang dilarang oleh Yesus adalah yang disebut oleh seorang penafsir bernama Lenski, jenis orang yang merasa benar sendiri, penilaian munafik yang salah, dan panggilan menjatuhkan penghakiman Tuhan atas dirinya sendiri. Ini adalah jenis penilaian yang juga dicelah oleh Yakobus saat dia menulis, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia?" Yakobus 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Semoga Tuhan membantu kita untuk menahan diri dari penilaian seperti itu, agar cenderung menghilangkan balok dari mata kita sendiri, agar kemudian menjadi lebih berguna dalam membantu orang lain dalam masalah mereka. Tetapi untuk mengatakan kita tidak boleh menghakimi, berarti menyalahgunakan apa yang Yesus ajarkan. Bukan hanya di bagian ini, tetapi di tempat lain juga. Berbicara tentang menghakimi, apakah kita mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang ketika kita akan dihakimi oleh Tuhan? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita boleh menghakimi pada konteksnya dengan catatan agar kita membersihkan dahulu balok yang ada di mata kita, kemudian baru menilai ataupun menghakimi selumbar atau sebuah titik di mata orang lain. Dengan demikian maka adalah bijak hati ketika sebelum menghakimi dan menilai orang lain, kita terlebih dahulu menilai diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana agar dapat mengatasi setiap kasus, setiap masalah dengan penuh bijaksana ilahi dari Tuhan sendiri. Sahabat setia, tetap semangat dan shalom.